Apa sih malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk yang terbuat dari cahaya. Nah sekarang kita apa? Kan Allah bilang di Quran, "Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin." Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi nggak ada ruhmu, yang ada adalah ruhku. Bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan kepada kita. Apa wujudnya ruhku? Tuhan mengatakan wujudnya ruh adalah nur. Nur itu bahasa Arab, bahasa kitanya adalah cahaya. Jadi malaikat itu makhluk yang terbuat dari cahaya. Sedangkan diri kita yang sejati kan ruhku. Sedangkan ruhku wujudnya adalah cahaya. Jadi siapa malaikat? Bingung kan? Nah, kalau tidak bingung berarti sudah kosong tuh. Kalau masih bingung karena kita masih menganggap malaikat itu suatu entitas yang keluar dari diri kita. Setan itu suatu entitas yang keluar dari kita. Jadi banyak makhluk tuh. Ada manusia, ada setan, ada malaikat. Bingung kan? Iya. Padahal malaikat di sini, setan di sini, manusia di sini, Adam di sini, Hawa di sini, semua ngumpul di sini. Bagi yang tahu, kelihatan jelas. Jelas sekali kelihatan. Makanya setan itu kan sering ya diasosiasikan sebagai sesuatu yang suka membisik. Kalau membisik jaraknya jauh apa dekat? Kalau dari jarak jauh namanya teriak. Sedangkan di Quran tidak ada kata setan berteriak. Yang ada itu yuwaswisu fi sudur. Membisik kesadaran. Siapa yang suka membisikkan kesadaran kita? Kan sebetulnya pikiran bodoh kita. Pikiran gelap kita. Bukankah itu diri kita sendiri? Nanti malam mau bangun jam 2. Pasang alarm. Tepat jam 2. Yang mengatakan nanti malam mau bangun jam 2 itu kesadaran. Kamu yang sadar. Jam 2 alarm bunyi. Begitu bunyi ada yang bisik. Tiris. Tidak banyak bisiknya, cuman tiris. Bisa saja bisiknya cuma lebih sederhana lagi. Tunuh. Siapa yang membisik itu? Kan kamu sendiri. Gak ada orang datang ke kamar kita membisiki kita. Gak ada. Sesederhana itu sebenarnya kalau kita ngaji jujur. Jadi yang membisiki kita itu adalah pikiran gelap kita. Yang sedang membisiki kesadaran kita. Itu yang disebut dengan yuwaswisu fi sudur. Yang membisiki kesadaranmu. Jadi siapa setan? Ya kamu. Pada saat kamu sedang berada di pikiran gelap. Siapa malaikat? Ya kamu juga. Pada saat kamu sedang di pikiran waras. Malaikat disuruh sujud pada Adam. Langsung sujud. Karena waras. Malaikat itu bisa nembus yang dibalik Adam. Yang dia lihat bukan hanya Adam, tetapi yang dibalik Adam. Siapa? Ruhku yang ditiupkan ke dalam Adam. Yang tiada lain adalah diri sejatinya Adam. Tapi yang namanya setan, yang namanya iblis disuruh sujud. Dia nggak mau sujud. Karena apa? Yang dilihat dari Adam bukan yang dibalik Adam. Dia melihat Adam sebagai Adam. Karena apa? Buta mata kolbunya. Jadi siapa sesungguhnya setan dan iblis itu? Ya itu.
Itu aja takut ada yang tersinggung. Tuh ketawa kan? Nah itu. Nah itu. Karena kalau kita membicarakan setan, iblis, di kajian ini tidak dihadirkan setan dan iblisnya. Kita menggunjing setan dan iblis. Sedangkan menggunjing itu kan tidak boleh. Makanya saya hadirkan dulu setan dan iblisnya. Tuh kan ketawa. Biar tidak menggunjing. Kalau di depan kan gak menggunjing, namanya menasehati. Kalau di belakang bahaya. Makanya saya tidak pernah menggunjing. Karena bahaya menggunjing itu. Kalau kita menggunjingkan setan dan iblis lebih mulia. Jelas yang menggunjing itu kotor. Saya gak mau. Makanya saya hadirkan dulu setan dan iblisnya. Baru saya bicarakan. Tuh pada ketawa kan? Iya. Bajunya kayak soleh. Ya itu. Ngerti ya sampai sini? Udah, nggak usah terlalu dalam. Nah, sekarang lanjutkan. Jadi yang disebut dengan malaikat itu ya, malaikat itu artinya adalah tekad. Malaikat itu artinya karep. Malaikat itu artinya keinginan yang sangat kuat. Dan tekad, karep, keinginan yang kuat itu disebut malak. Malakaini malaikatun. Makanya sedikit belajar bahasa Arab supaya ngerti. Jadi malaikat itu malak, milik, kepunyaan, sesuatu yang terdalam yang kita miliki, itulah karep, tekad. Makanya yang menjaga aras itu ada 8 malaikat. Mari kita rinci. Ini urutannya harus benar. Karena selama ini yang kalian hafal urutannya kurang tepat. Alias tidak benar. Dari mana kita mengurut malaikat? Nih cara mengurutnya. Yang pertama malaikat yang harus kita kenali adalah malaikat Munkar dan Nakir. Itu dulu. Siapa dia? Dia yang bertanya di kuburan. Apa kuburan? Pasti otakmu langsung. Kuburan adalah tanah. Siapa yang ditanya? Yang ditanya adalah orang yang sudah mati. Ada kerjaan malaikat. Orang mati ditanya-tanya. Itu bahasa siloka yang dipahami oleh kita keliru. Kuburan yang sebenarnya adalah tanah. Tanah itu apa? Nih tanah. Makanya Quran mengatakan aku ciptakan manusia terbuat dari tanah. Apanya? Jasmaninya. Karena tanah adalah unsur yang paling dominan. Tubuh kita tidak akan tumbuh hidup kalau nggak ada tanah. Karena kalau nggak ada tanah jelas nggak ada tahu. Kalau nggak ada tanah jelas nggak ada tempe. Kalau nggak ada tanah jelas nggak ada daging karena nggak ada rumput. Kalau nggak ada tanah jelas nggak ada kecap. Nggak ada tanah jelas nggak ada nasi. Semua itu yang kita makan itu berasal dari tanah. Unsur pembantunya, suplemennya adalah air, udara, matahari, sumber api. Tetapi unsurnya yang paling utama adalah tanah. Makanya kita terbuat dari tanah. Setuju sampai sini? Ya, kita ini terbuat dari apa yang kita makan. Gak pusing kan? Makanya bentuk tubuhmu ditentukan oleh mulutmu. Ini saya kok meral gini. Ya salah mulut. Emosimu ditentukan oleh piringmu. Makanya damai dimulai dari piring. Karena orang yang di piringnya masih makan, masih makan daging merah, masih makan gulai kambing,
masih makan sate kambing, semua serba merah. Saya yakin emosinya juga merah, pikirannya juga merah, rapotnya merah. Sepanjang dia masih membunuh dan menyakiti untuk kelangsungan hidupnya, maka dia menanggung karma yang besar dalam perjalanan hidupnya. Makanya orang-orang yang sadar mengambil pilihan untuk mengambil makanan yang karmanya lebih sedikit. Makanya makan buah dan sayur. Ini penting nih supaya ngerti. Jadi mulut dan piring itu bahaya kalau nggak dikontrol. Makanya kedamaian mulailah dari piring. Dari situ mulai kedamaian. Makanya orang yang sudah makannya bersih, makannya sayur, makannya buah, sudah menghindari makanan-makanan yang berasal dari membunuh binatang lain, itu sudah mulai itu karmanya sedikit. Pasti mulai damai itu. Itu diajarkan leluhur kita. Makanya di tanah Parahyang itu pa itu artinya tempat, ra itu cahaya, hyang itu leluhur, Parahyang tempat leluhur yang bercahaya. Di sini nih diajarkan kita leluhur kita makan makanan yang langsung dari alam. Makanya ada peribahasa, gampang punya istri orang Sunda. Aburkeun we ka kebon, pasti dahar. Iya, makanya orang Sunda terkenal dari dulu kulitnya bagus. Yang bagus maksudnya. Karena apa? Sudah terbukti kalau makanan-makanan yang mentah, lalab-lalaban itu terbukti tanpa terpengaruh oleh panas api, ternyata itu bisa menimbulkan regenerasi sel. Leluhur kita udah sampai situ. Jadi alam ini sudah memasak matang. Dan setiap yang dimasak oleh alam itu sudah matang. Makanya makan langsung dari alam itu sehat. Nah itu. Ada bangsa yang persis seperti leluhur kita di Priangan ini. Siapa itu? Orang Jepang. Mereka lebih suka makanan yang langsung dari alam. Tanpa dimasak. Ternyata itu lebih sehat. Terbukti di Okinawa rata-rata umur orang sana di atas 100 tahun. Jadi yang menentukan umur tuh kita juga sebetulnya. Ya, tergantung cara hidup kita. Nah kalau hidup sudah sehat kemudian meninggal, ya sudah. Itu baru kita berbicara takdir. Jangan bicara takdir dulu kalau belum benar hidupnya. Ya, makan segala, ya akibatnya apa? Darah kita jadi kotor, kemudian kita, oh sudah takdir. Tidak begitu cara memahami takdir. Ya, sampai sini ngerti? Mana kuburan? Ini. Kalau ada kuburan, ada yang dikubur dong. Makanya orang Sunda bilang, aya kurung, aya kuring. Nah kuring teh nuka kurung. Makanya orang Sunda bilang jisim abdi. Gitu. Jisim itu jasad, abdi itu kuring. Makanya Kira sering mengatakan cekuring oge. Tuh. Tidak pernah mengatakan cekurung oge. Dah kurung mah bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya kuring. Kurung mah anu ngurungan kuring. Itu yang disebut dengan diri sejati. Hebat leluhur kita mah. Jadi malaikat pertama yang harus kita kenal adalah malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya di kuburan. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa di kuburan harus ada 2 malaikat? Apa nggak cukup 1 malaikat? Pernah nanya? Pasti nggak nanya. Udah dijamin oleh saya pasti nggak nanya. Apa kata orang yang ikut aja? Kan begitu? Nah itulah saya tuh menjadi aneh karena saya tuh apa saja ditanya. Ternyata
apapun yang saya pertanyakan pada semesta, semesta ngasih jawaban. Karena jawaban hanya diberikan kepada mereka yang mau bertanya. Siapa yang mencari akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu maka pintu akan terbuka. Yang tidak pernah bertanya tidak akan pernah dialiri jawaban. Bertanya itu cuma kelihatan bodoh 5 menit kok. Tapi selanjutnya akan pintar selamanya kalau mau bertanya. Itulah kita. Di kubur itu katanya ada 2 malaikat yang bertanya. Saya waktu kecil umur belasan tahun udah nanya sama bapak saya. Pusing bapak saya tuh kalau ditanya sama saya. Kenapa Pak? Ya, yang nurunkan hujan cuma 1, malaikat Mikail. Padahal yang harus dihujani banyak. Ini yang nanya di kubur cuma 1 tapi 2. Bingung bapak saya. Makanya saya titipkan ke pesantren. Saya tanyakan lagi sama ustadz yang dititipi. Saya tanya lagi, bingung lagi dia. Dipulangkan dari pesantren. Nasib saya begitu, terombang ambing saya dulu. Dan ketika saya bertanya pada diri saya, sejujurnya, malah saya diasingkan. Saya sebetulnya pernah tidak nerima lah dengan kehidupan ini. Masa saya nggak boleh nanya gitu? Maka saya tidak boleh ngerti. Dan saya tidak mau seperti kebanyakan orang. Karena saya ingin menjadi diri saya sendiri. Ini judul kita hari ini. Maka judul kita hari ini adalah ini nih. Lupa saya ngasih judul ya. Gak apa-apa. Biasanya diingatkan ketika sudah jalan. Judul kita hari ini adalah jadilah seorang mahakarya. Hapus gagasan menjadi seseorang. Jadi yang disebut dengan mahakarya itu bukan yang bikin patung. Bukan yang bikin gedung. Yang bukan yang bikin pesawat. Seorang mahakarya bagi saya adalah mereka yang sukses menjadi dirinya sendiri. Stop menjadi seseorang. Nah ketika saya ingin menjadi diri sendiri. Menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu. Malah saya harus terasing dari kehidupan. Karena yang namanya ngaji dari kecil ya sudah. Belajar ikhfa, belajar idgham, biguna, bilaguna. Belajar itu. Belajar ikro yang namanya ngaji. Di otak saya yang namanya ngaji bukan itu. Kalau itu kan baca. Bagi saya baca belum ngaji. Dan lucunya kita kalau sudah baca kitab suci merasa sudah ngaji. Padahal ngaji itu kan mengkaji. Kalau saya cuma baca belum tentu mengkaji. Itu dari umur belasan tahun saya sudah begitu. Saya nanya perkara kenapa di dalam kubur itu ada 2 malaikat. Saya tanya udah keliling dunia Bapak Ibu. Akhirnya karena saya tidak puas ya sudah. Saya tanya aja sama Allah. Tolong Allah kasih jawaban. Saya ingin mengerti. Dan ternyata intuisi hidup. Begitu intuisi hidup, semua pertanyaan itu terjawab tanpa kata-kata. Tiba-tiba mengerti. Yang namanya syahadat itu kan 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu 2. Yang harus kita saksikan itu 2. Satu yang harus kita saksikan Allah. Yang kedua yang harus dikasihkan Rasulnya Allah. 2 kan syahadat itu. Makanya syahadat itu adalah penyaksi menyaksikan 2. Penyaksinya 1 yang disaksikan 2. Allah dan Rasulnya. Dan kenapa pertanyaan di dalam kubur itu 2. Munkar dan nakir yang harus dijawab oleh kita juga 2. Dalam tradisi Islam yang harus kita kenal 2. Nurullah, Nur Muhammad. Dalam tradisi Nasrani yang harus kita kenal juga 2. Bapa dan putra. Dalam tradisi Hindu dan Buddha yang harus kita kenal juga 2. Brahma dan Wisnu. Yang harus kita kenal dalam tradisi Kejawen juga 2. Sukma Kawakas dan Sukma Sejati. Yang harus kita kenal dalam tradisi pewayangan juga 2. Batara Tunggal dan Batara Wenang. Luar biasa.
Karena saat Allah meniupkan ruhku ke dalam diri kita itu 3. Maka di Quran dikatakan laqad kafaral ladina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh tertutuplah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang 3. Gak boleh salah satu, harus gumulung manunggal. 3 itu apa? Yang menyaksikan dan disaksikan. Yang menyaksikan 1, yang disaksikan 2. Makanya pertanyaan dalam kubur ini ada 2. Makanya malaikatnya ada 2. Kalian tinggal enak dengar saya bicara. Saya belasan tahun mencari jawaban ini. Dan saya berikan langsung di sini. Harusnya bayar. Enggak, saya cuma bercanda. Karena kata Rasulullah, ilmu ini jika ditawarkan kepada mereka yang tidak mencarinya, gratis saja belum tentu mau. Dan ilmu jika ditawarkan kepada mereka yang mencarinya, ditukar dengan gunung emas, dia akan mengatakan tak sebanding. Makanya ada beberapa orang yang baru dibuka mata kalbunya. Kemudian bilang sama saya, tidak ada lagi kata-kata yang pantas untuk diucapkan. Kata terima kasih tidak cukup katanya untuk menyampaikan itu. Karena apa? Kebahagiaan yang luar biasa. Karena bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Apa pertanyaan Munkar dan Nakir? Kan man rabbuka. Kan itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dan kita tidak akan bisa menjawab siapa Tuhanmu kalau kita tidak tahu siapa Rasul kita. Karena yang bisa mengantarkan kita kepada Allah itu Rasul. Rasul. Makanya Rasul ada 2. Ada Rasul yang syar'i, wujudnya manusia, ada Rasul yang hakiki. Wujudnya adalah guru sejati, ada dalam diri kita. Itu adalah usul kita, itu wasilah kita. Itu juru selamat kita yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Siapa yang diantarkan? Jiwa kita. Siapa yang tuju? Allah kita. Makanya jiwa harus ketemu dengan sang maha jiwa. Jadi sebetulnya kita ini sedang melakukan perjalanan. Syarat untuk melakukan perjalanan jelas. 1 harus ada jalan. Setuju? Awas, catat. Syarat untuk melakukan perjalanan 1 harus ada jalan. Setuju dengan saya? Apa jalan? Itulah agama. Makanya agama itu adalah jalan. Maka untuk mencapai tujuan, ya silakan mau lewat jalan mana saja. Yang penting Anda tekun di jalan Anda. Jangan mikirin jalan orang. Sementara Anda tidak pernah jalan-jalan. Tekun. Kan untuk mencapai masjid ini, kalian bisa lewat jalan mana saja. Yang dari Jakarta boleh lewat puncak, boleh. Yang penting tekun di jalan, nyampe di sini. Lewat Cikampek, boleh. Yang penting tekun sampai di sini. Ada dari Medan, lewat Subang juga boleh kok. Asal tekun sampai di sini. Yang tidak akan sampai itu yang suka mikirin jalan orang, merasa jalannya paling hebat, tapi dia sendiri gak kemana-mana. Itu masalahnya. Sugan kahartieun. Paham sampai di sini? Syarat pertama apa? Harus ada jalan. Yo, pinter nggak? Syarat kedua apa? Belum syarat kedua. Syarat pertama bereskan dulu. Jalannya harus bagus. Harus lebar. Betul? Jangan ada hambatan. Jangan banyak bolongnya. Paham? Oke. Syarat yang kedua, tentu saja harus ada kendaraan. Mana kendaraannya? Nih kendaraan. Kendaraan terhebat yang diciptakan semesta untuk kita jalan-jalan mengantarkan sang jiwa kepada Allah adalah tubuh. Ini tubuh. Keren. Temukan rahasia tubuh. Makanya di Quran ada doa, ya Allah terima kasih Engkau telah mengajarkan bagaimana cara Engkau untuk mengendarai tubuh ini. Subhanalladzi syahhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa diucapkan kalau kita sudah bisa menggunakan kendaraan, bukan bis,
Bukan Innova, bukan BMW, bukan itu. Kendaraan yang diciptakan semesta adalah ini. Bisa nggak kalian menggunakan ini? Kalau sudah bisa menggunakan kendaraan ini, baru mengucapkan itu. Subhanalladzi syakhkhara lana hada wa bakuna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kendaraan yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan, itu tujuan kita. Doa itu kalian pakai untuk naik angkot. Emang kalian naik angkot mengendarai sendiri kan? Tidak, duduk. Padahal kata-katanya terima kasih ya Allah, Engkau telah mengajarkan bagaimana cara aku menggunakan kendaraan ini. Cara Allah mengajarkan cara menggunakan kendaraan ini, kita akan dipertemukan dengan seorang guru. Di zamannya kita dipertemukan dengan para nabi dan para rasul. Ngerti sampai sini? Satu harus ada apa? Jalan. Dua harus ada kendaraan. Makanya ini kendaraan jaga. Kalau harus makan Pertamax ya Pertamax. Kalau harus makan Pertamina Dex, Pertamina Dex. Diciptakan untuk Pertamina Dex, makan biosolar. Ya kalau kita salah makan ya hancur tubuh ini. Makanya pelihara. Makan itu harus menggunakan rumus. Rumus makan tuh 3J. 1 jadwalnya harus benar. 2 jenisnya harus tepat. Yang ketiga jumlahnya harus tahu diri. Jangan mentang-mentang enak nambah terus. Tambah. Gitu. Sudah ngambil 1 kil gede. Masih nambah keneh. Can teurap mah can eureun. Bagaimana? Kan sepertiga harus air. Sepertiga baru padat, sepertiga udara. Supaya tubuh ini jadi kelihatan. Ideal. Ya, murid saya nggak boleh tubuhnya gendut. Maaf ya. Lanjut dulu. 1 harus ada jalan. 2 harus ada kendaraan. 3 harus ada supir. Supirnya yang terampil. Supir itu ini supir nih pikiran kita. Makanya pikiran itu harus bisa mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai mensintesa. Itu yang disebut dengan keterampilan kognisi. Dan pikiran ini harus cerdas. Harus punya keterampilan solve problem. Supirnya lelet keburu tabrakan. Makanya kenapa kita banyak tabrakan? Lelet. Cukup gak supir? Gak cukup. Ya jelas dong kalau kita mau jalan-jalan harus ada apa? Harus ada jalan, harus ada kendaraan, harus ada supir. Harus apa lagi? Apalagi? Ya ketika jalan harus ada rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu disebut petunjuk jalan. Petunjuk jalan dalam bahasa spiritual disebutlah kitab suci. Maka setiap agama punya kitab suci, itu namanya petunjuk jalan. Kan kamu ditanya, apa petunjuk jalanmu? Kitab suci. Ngerti nggak? Ya kalian cuma baca doang, nggak ngerti isinya. Tidak pernah tahu apa yang ditunjukkan oleh kitab suci. Maka di Quran dikatakan alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa artinya takwa? Takwa itu di Quran jelas. Di surat Al-Baqarah ayat 63 dikatakan takwa itu 1 mengambil janji, 2 mengangkat kesadaran, yang ketiga menyaksikan dia yang menunjukkan diri puncak kesadaran. Yang keempat, ingat apa yang ditunjukkan. La'allakum tatakun, baru takwa. Apa yang takwa kamu lakukan selama ini? Gak jelas. Takwa itu laku sebetulnya. Laku yang dapat mengantarkan kita liqo kepada Allah. Perjumpaan kepada Allah. Itu jelas di Quran. Lanjut dulu. Petunjuk jalannya sudah ada? Ada, cuman kalian gak ngerti. Makanya sering salah jalan. Makanya gak nyampe-nyampe.
Saya percaya ya kalau baca kitab sucinya udah pada rajin. Tapi ngertinya saya ragu. Padahal dikatakan kita sudah merasa ditunjuki jalan kalau sudah mengerti. Itu masalahnya. Sibuk baca sementara tidak mengerti. Lanjut, cukup? Gak cukup. Harus ada orang yang membantu kita memahami petunjuk jalan. Itu yang disebut dengan penuntun jalan. Di zaman Nabi dan Rasul itulah para Rasul. Sekarang kita tidak hidup sejaman dengan beliau. Kita hidup sejaman dengan orang-orang yang hidup bersama kita. Harus ketemu dengan seorang guru yang bisa menunjukkan apa maksudnya petunjuk jalan. Namanya penuntun jalan. Cukup? Belum cukup. Jangan ngangguk dulu. Harus bawa bekal. Bawa bekal. Tahu bekalnya apa? Apa? Ilmu. Di Quran jelas, fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kamu, sebaiknya bekal adalah takwa. Takwa itu hurufnya ada 4, tawadu, selalu rendah hati. Qob, qanaah, menerima apapun yang terjadi di perjalanan apa adanya, jangan banyak protes. Waro, malu sama Allah, malu sama diri, malu sama sesama. Sehingga punya adab dalam proses berjalan. Yang keempat alif itu ikhlas. Itu bekalnya. Cukup? Belum cukup. Harus ada penumpangnya. Siapa yang mau dianterin? Siapa penumpangnya? Itulah dirimu, itulah jiwamu, itulah penumpangnya. Sadar nggak? Wah, hidup adalah perjalanan. Kalau sadar hidup adalah perjalanan, berarti kita harus mencapai tujuan. Tujuan kita mengembalikan sang jiwa yang berasal dari Allah kepada sang maha jiwa untuk memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Makanya malaikat yang harus kita kenal pertama kali adalah malaikat Munkar dan Nakir. Supaya kita ketemu dulu Allahnya, ketemu Rasulnya. Supaya sang jiwa itu tidak berjalan sendiri. Ada pendampingnya, ada guru sejatinya yang mendampingi. Insya Allah dalam perjalanan tidak akan salah jalan. 1. Malaikat yang mana lagi yang harus kita kenal? Yang kedua. Malaikat yang kedua yang harus kita kenal adalah malaikat Ijrail. Apa tugasnya? Apa tugasnya? Pada pinter biasanya kalian. Kalau urusan ngapalin kayak gitu-gitu udah keren lah pokoknya. Disangkanya ntar di akhirat mau ditanya gitu ada ujiannya. Siapa malaikat pencabut nyawa? Ijrail gitu. Gitu? Gak penting. Yang paling penting sekarang kita kenal dan ketemu dengan malaikat itu. Kan malaikat saya bilang tadi tekad, karep. Malaikat Ijrail tugasnya apa? Mencabut nyawa. Makanya kata Nabi, mut anta qabla mut. Belajarlah mati sebelum kamu mati. Kata orang tua kita, kamu harus bisa mati sak jroning urip supaya kamu bisa kenal jati dirimu. Harus belajar ilmu sangkan paraning dumadi, ilmu sangkan paran. Dari mana kamu asal, apa tugasmu, setelah ini kamu mau kemana? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kamu harus berkenalan dengan malaikat Ijrail. Agar kamu bisa belajar mati selagi hidup. Agar bisa mengalami ayat, kullun nafsin zaikatul maut. Belajar merasakan mati. Ayo, pikirkan kata-kata saya. Belajar merasakan mati pada saat setelah mati atau masih hidup? Masih hidup atuh. Kalau sudah mati, kita tidak akan pernah bisa merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati harus hidup. Makanya kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati sekarang mumpung masih hidup. Sok yang waras pikirannya. Orang yang mati tidak akan merasakan mati. Namanya juga mati. Kan merasa itu harus hidup. Ini ngerti gak saya ngomong?
Banyak berkenalan dengan malaikat yang kedua, namanya malaikat Ijrail, supaya kita belajar mati sakjroning urip, supaya kita belajar untuk mematikan diri. Disitulah kita belajar membunuh ego, membunuh keakuan, dan lain sebagainya. Banyak. Kalau sudah berkenalan dengan malaikat Ijrail, apa yang selanjutnya kita harus lakukan? Kita harus berkenalan dengan malaikat Mikail. Tahu malaikat Mikail tugasnya apa? Menurunkan rezeki. Apa sih rezeki yang paling besar, yang paling agung apa? Duit? Harta gitu? Ya Allah. Jangan cari uang. Cari yang punya uang. Jangan cari rumahnya. Cari yang punya rumah. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sitai wasaif falyambudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya. Sembah yang punya rumah. Jangan cari uangnya. Cari yang punya uang. Kalau kamu cari yang punya uang, kamu akan dapat dua. Dapat yang punya uang dan dapat uang. Kalau kamu cari uang, uang itu hanya bayangan kamu. Uangnya nggak dapat, yang punya uang juga tidak kamu dapat. Makanya dalam hidup cuma dua. Dapat dua-duanya atau nggak dapat dua-duanya. Lanjut. Jadi, yang ketiga apa? Malaikat Mikail. Siapa malaikat Mikail? Yang menurunkan rezeki, betul. Rezeki yang paling agung ya Allah. Mau cari apa? Mau cari apa? Maka di Quran dikatakan laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Karunia dari Tuhan yang paling besar adalah fadlan mir rabbikum. Keutamaan dari Tuhan. Keutamaan dari Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Itu dulu. Bab itu selesaikan. Kalau besok pun harus mati, gak apa-apa. Kenapa? Sudah tahu jalan pulangnya. Itulah tugas malaikat Mikail. Menurunkan apa? Rezeki. Rezeki yang paling agung apa? Ya Allah. Kalau sudah sampai kepada Allah, dibantu oleh Munkar dan Nakir, dibantu oleh Ijrail, dibantu oleh apa? Tadi Mikail. Maka kita pun akan menjadi mudah berkenalan dengan malaikat Israfil. Siapa Israfil? Yang meniup sangkakala. Tandanya apa sangkakala ditiup? Tandanya kiamat, tandanya bangkit. Maka kamu akan mengalami hari kebangkitan. Bangkitnya apa? Bangkitnya kesadaran. Indah ya? Sudah berapa malaikat? Munkar Nakir sudah. Ya toh? Ijrail sudah. Mikail sudah. Israfil sudah. Udah berapa? 5 tuh. Munkar Nakir kan 2. Ijrail 1. Mikail 1. Israfil 1. 5 ya. Jangan korupsi. Udah 5 tuh. Kan 8 semuanya. Oke. Nah kalau sudah sampai di Israfil, sudah kiamat, sudah mengalami kebangkitan kesadaran, sudah tahu jati diri, sudah tahu dari mana asal, kemana harus pulang. Di situ kita akan menemukan kedamaian yang luar biasa. Masuklah kita kepada malaikat Jibril. Siapa Jibril yang menurunkan wahyu? Wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi. Kita nggak belajar itu, nggak belajar ini, tiba-tiba ngerti. Itu namanya miladun ka ilman. Itu yang namanya ilmu laduni. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Makanya kalau ketika saya sedang memberikan BMK, kalian perhatikan. Nanti kalau kalian sudah menyaksikan pusat semesta pada diri kalian sendiri, baca ayat mana saja kalian mengerti sendiri. Betul? Baru kaget. Loh,
Gampang ya memahami Quran. Baru kaget. Itu yang disebut dengan melampaui kecerdasan pikiran. Itulah para nabi, para rasul. Gak sekolah, gak pernah masuk bangku kuliah, tidak pernah belajar di akademik. Tapi beliau itu adalah bisa menguasai ilmu apa saja. Itulah pentingnya anak-anak kita harus belajar ilmu yang benar. Belajar ilmu yang melampaui intelektualitas, namanya ilmu kesadaran. Di situ kita akan memasuki yang namanya intelijensia. Sudah ketemu berapa malaikat sekarang? 6. Alhamdulillah ya. Semua ada di sini kan? Munkar dan Nakir yang bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa dirimu? Sudah lewat Munkar dan Nakir. Sampai menemukan jawaban Allah dan Rasulnya. Malaikat Ijrail, kita belajar mati sak jerning urip. Malaikat Mikail, turunnya keutamaan dari Tuhan. Tuhan itu sendiri. Malaikat Israfil, bangkit kita dari keterpurukan, bangkit dari ketidaksadaran, mengalami kiamat yang sesungguhnya. Kiam itu artinya bangkit. Masuklah kita fase berikutnya, malaikat Jibril. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Masih ada 2 lagi. Malaikat siapa? Malaikat Ridwan. Siapa malaikat Ridwan? Penjaga pintu surga. Mana surga? Ya ini. Ini mau dipercayakan ke siapa? Kalau dipercayakan pada Ridwan, ridho. Apapun yang terjadi, ridho. Dimarahin orang, ridho. Duit banyak, ridho. Kehilangan duit, ridho. Karena itu punya Allah, tidak pernah merasa kehilangan sesuatu yang bukan milik kita. Hidupnya sudah ridho. Apapun yang terjadi menerima apa adanya, bukan ada apanya. Itulah tubuh ini sudah dijaga malak Ridwan, penjaga surga. Jadi surga enggak ini? Jadi surga enggak ini? Kalau sudah jadi surga, apa yang terjadi berikutnya? Kita akan ketemu malaikat Raqib. Siapa Raqib? Pencatat amal baik. Yang dicatat tiap hari amal baik. Bicara menyenangkan. Punya uang berbagi. Rumahnya dikunjungi orang, nyuguhan. Punya kebun, punya ladang, undang orang untuk mereka menikmati berkah semesta. Itu orang yang sudah sampai di Raqib. Yang dia catat setiap hari adalah amal baik, amal baik, amal baik. Tidak ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya dalam hidup ini. Maka dikatakan di ayat ini, malaikat menjunjung, 8 malaikat menjunjung tinggi arsy di atas kepala mereka. Sudah hidup nggak 8 malaikat itu dalam dirimu? Munkar Nakir sudah hidup. Ijrail sudah hidup. Mikail sudah hidup. Israfil sudah hidup. Jibril sudah hidup. Selanjutnya apa? Ridwan hidup. Raqib hidup. 8 malaikat. Lah tekor ada 2 lagi. Yang 2 itu berbahaya. Yaitu malaikat Malik. Penjaga pintu neraka. Silahkan serahkan tubuhmu pada malaikat Malik. Malik itu milik, milik itu aku. Kamu akan menjadi orang yang tersinggungan, gampang marah, gampang terbakar, gampang terkena hoax, gampang sakit kepala, gampang pusing, kunang-kunang, cara rangkel, segala di pikiran. Nah itu, terhina sedikit, pencemaran nama baik, lapor. Ya itu tuh si Malik tuh. Percayakan dirimu pada Malik. Malik tuh milik, milik tuh aku tuh kepunyaan. Semua orang yang merasa ini aku, ini milikku, ini kebunku, ini mobilku, ini anakku, ini suamiku, ini istriku, semua aku. Rusak hidupmu. Betul? Itulah yang membuat kamu menderita. Pelitnya auzubillah.
Ini duitku. Padahal kata Allah, aku titipkan rezeki ini padamu. Ada bagian untukmu, ada bagian untuk orang lain yang akan aku hadirkan padamu. Begitu kita dapat rezeki uang, ada orang pinjam uang ke rumah, harus tahu itu yang menghadirkan Allah. Karena Allah nitip pada kamu buat mereka. Ada orang yang minta sumbangan, harus tahu kalau itu ada titipan buat mereka. Siapa yang menghadirkan mereka kalau bukan Allah? La haula wala quwata. Tapi kamu tutup mulut, tutup wajah. Bahkan diusirnya mereka karena merasa ini uangku, ini milikku. Dan orang yang semacam ini sedikit aja uangnya hilang, yang dipikir yang hilang. Ada nggak yang kayak gitu? Di mana? Nah loh. Ini ngajinya kemana aja selama ini? Kalau ngapalin malaikat kalian udah lancar. Tapi praktek, mempraktekkan malaikat dalam hidup, mulai gagu. Karena ngajinya cuma sebatas syar'i. Jadi penghafal. Itu namanya learning to know, tidak learning to do. Maka kamu tidak pernah learning to be, tidak akan pernah menjadi dirimu. Kalau orang yang sudah dijaga tubuhnya dari malaikat Malik, maka tubuhnya setiap saat jadi neraka. Apa yang terjadi? Berikutnya yang dia catat adalah keburukan. Siapa pencatat keburukan? Siapa? Nah, Atid. Pinter kamu. Apalagi keburukan orang. Catat terus. Bahkan punya daftar keburukan orang. Orang gila itu. Makanya Quran itu hebat. Quran mengatakan kalau aras ingin dijaga kesuciannya, percayakan pada 8 malaikat. Dan jangan coba-coba kamu percayakan pada 2 malaikat. Malik dan Atid. Begitu kita jaga tubuh ini dengan Malik, saya kasih tahu. Yang kamu lakukan setiap hari adalah keburukan. Makanya, saya tempo hari memberikan kajian. Tabi'in Wahab bin Munabbih, salah satu ahli fikih, menyampaikan 5 ciri orang bodoh. Yang pertama, orang bodoh tuh kalau bicara semakin kelihatan bodohnya. Yang kedua, orang bodoh kalau diam tambah kelihatan bodohnya. Itu bahayanya jadi orang bodoh, bicara tambah kelihatan bodohnya apalagi diam. Yang ketiga, orang bodoh kasih sesuatu pada dia, rusak. Rusak. Kasih jabatan, rusak masyarakat. Kasih HP, rusak. Di tangan orang bodoh, HP itu rengat. Ini saya kasih tahu nih, HP kalian yang kacanya belah-belah, itu jangan-jangan. Ya jangan-jangan karena bodoh. Saya tidak mengatakan kamu gak sekolah. Mungkin saja HP-nya kebanyakan dipakai gosip, retak juga. Karena orang bodoh itu apa saja berita dianggap benar. Iya. Ada orang kirim WA, tanda-tanda kiamat sudah dekat. Dia juga belum baca seutuhnya udah kirim ke temannya, share lagi. Dasar orang bodoh. Amati dulu, benar gak itu? Itu rusak. Yang keempat, ciri orang bodoh apa? Kasih amanah dia, pasti hianat.